أغاني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني. Tahukah kamu apa yang menjadi pegangan utama dalam menjalani kehidupan umat Islam? Di tengah hiruk-pikuknya dunia, umat Islam memiliki dua sumber utama yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan keputusan hidup, yaitu Al-Quran yang merupakan firman Allah dan Al-Hadis yang berisikan tuntunan dari Rasulullah SAW. Bersama keduanya, umat Islam diarahkan menuju jalan yang penuh cahaya dan kebenaran. Kenapa sih Al-Quran itu jadi sumber utama dalam Islam? Kenapa harus banget baca dan dipahami isinya gitu? Dan juga harus banget diamalkan. Jadi gini, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca, tapi bukan sekedar bacaan biasa. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan langsung ke Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Nah, yang kerennya lagi itu Al-Quran diturunkan secara bertahap, jadi nggak langsung jadi satu buku kayak sekarang gitu, tapi sesuai dengan kondisi umatnya waktu itu. Dalamnya juga ada ayat yang buat menangin hati, terus ada ayat yang buat ngasih solusi hidup. Terus Allah juga bilang dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 bahwa Al-Quran diturunkan untuk menegakkan keadilan. Artinya setiap keputusan hidup kita harus mengarah ke nilai-nilai dalam Al-Quran. Jadi buat kita selaku anak muda penting banget buat kenal lebih dekat dengan Al-Quran. Gak cuma harus dibaca, tapi juga dipahami dan kalau bisa diamalkan. Karena ini bukan soal buku biasa, tapi ini surat cinta dari Allah buat kita semua. Apa sih hadis itu? Hadis merupakan catatan atau riwayat dari perbuatan, perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Hadis juga merupakan sumber hukum Islam yang disepakati langsung oleh para ulama. Adapun fungsi hadis yaitu sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis juga berfungsi untuk menjelaskan, memperkuat, dan memperluas ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, serta memberikan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis yaitu sebagai sumber hukum yang kedua. Dan di dalam Al-Quran itu lafal dan maknanya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di dalam hadis itu lafalnya dari Nabi Muhammad SAW dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran bacaannya boleh dibaca saat sholat, sedangkan hadis sebaliknya tidak boleh dibaca saat sholat. Mari kita pelajari dan amalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Hidup dengan petunjuk, damai dengan ilmu.